Apa itu ilmu politik? Menurut bahasa Yunani, istilah politik asalnya dari kata politikos, yang maknanya dari, untuk, dan berhubungan dengan warga negara. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pengertian ilmu politik secara umum ialah seni dan ilmu yang berkaitan dengan pendapatan kekuasaan, baik bersifat non-konstitusional maupun konstitusional. Dari penjelasan inilah dapat disimpulkan bahwa politik tersebut memang memiliki hubungan dengan berbagai jenis kegiatan dalam negara yang berupa pelaksanaan tujuan dan proses menentukan tujuan di sistem politik tersebut. Pada umumnya, secara teoritis terdapat dua jenis ilmu politik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, valusional, ialah macam ilmu politik yang memiliki landasan norma dan moral politik. Teori ilmu dalam politik ini dapat berupa politik sistematis, filsafat politik, dan ideologi politik. Yang kedua, non-valusional, ialah jenis ilmu politik yang tidak berhubungan dengan norma atau moral, sehingga hanya mengkomparasikan dan memaparkan kejadian satu dengan kejadian lainnya. Ruang lingkup ilmu politik. UNESCO atau Badan Internasional mengungkapkan beberapa macam ruang lingkup ilmu politik yang terdiri dari 1. Bidang teori yang terdiri dari sejarah perkembangan ide politik dan teori politik. Kedua, bidang lembaga politik yang terdiri dari pemerintahan negara, administrasi negara, undang-undang dasar, perbandingan lembaga politik, dan pemerintah daerah. Ketiga, bidang pendapat umum, kepartaian dan golongan yang terdiri dari kelompok penekan, partisipasi warga negara dalam pemerintahan, serta partai politik. Keempat, bidang hubungan internasional yang terdiri dari hukum internasional dan organisasi internasional. Di bawah ini terdapat penjelasan lengkap mengenai ruang lingkup tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Bidang kebijakan pemerintah. 2. Bidang ekonomi politik. 3. Bidang sosiologi politik. 4. Bidang psikologi politik. 5. Bidang filsafat politik. 6. Bidang pelayanan publik. 7. Bidang aturan politik. Apa itu ilmu sosiologi? Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socios dan logos. Socios yang berarti kawan dan teman, sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi ialah ilmu pengetahuan yang berisikan tentang masyarakat. Sedangkan masyarakat itu sendiri adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, dan juga sosial. Ruang lingkup sosiologi. Adapun untuk ruang lingkup yang menjadi kajian dalam sosiologi adalah sebagai berikut. Sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang di dalamnya berkaitan secara langsung dengan berbagai pola atau tingkah laku manusia. Oleh karena itu, sosialisasi seringkali disebut juga sebagai mata rantai yang penting dalam sistem sosial. Yang kedua, struktur sosial. Struktur sosial adalah salah satu wujud proses sosial dan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menjadi suatu konsep, rumus, serta pedoman perilaku dan setiap hubungan antar individu yang ada di lingkungan masyarakat. Lanjut, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat yang meliputi perbedaan ras, suku bangsa, etnis, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Akan tetapi tidak diperlihatkan tingkatan atau perbedaan yang jauh lebih tinggi, sama maupun lebih rendah. Artinya, pada bentuk diferensiasi sosial ini semua sama rata, hanya saja terjadinya perbedaan ini pada kelompok-kelompok tertentu untuk pengklasifikasian. Baiklah, lanjut ke kelompok sosial.
Kelompok sosial adalah suatu gabungan antara individu satu dengan lainnya yang berkumpul menjadi satu kesatuan dengan berbagai sifat atau karakteristik tertentu, namun memiliki kesamaan identitas dengan tujuan untuk melakukan suatu interaksi sosial secara bersama demi terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah suatu tindakan yang tidak sesuai atau bertolak belakang dengan tata peraturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran, maka harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang hidup pada berbagai lapisan-lapisan tertentu sehingga terlihat perbedaan yang jelas antara kelompok satu dengan yang lainnya. Adapun untuk faktor yang menjadi penyebab stratifikasi sosial di masyarakat ialah adanya peran sosial dan status sosial berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Yang ketujuh, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu bentuk perpindahan posisi atau kedudukan yang dilakukan seseorang dari lapisan satu ke lapisan lainnya, ataupun dari kedudukan satu ke kedudukan lainnya. Oleh karena itulah, dalam berbagai contoh mobilitas sosial dikenal dengan vertikal dan horizontal. Yang kedelapan, konflik sosial. Kelas sosial adalah suatu tingkatan yang digunakan untuk membedakan masyarakat ke dalam sebuah kelompok-kelompok tertentu. Pengkelompokan tersebut berdasarkan faktor yang ada di masyarakat, diantaranya kekayaan atau penghasilan, pendidikan, dan pekerjaan yang dimiliki. Atas dasar ini pula, konflik sosial dianggap sebagai suatu bentuk interaksi yang terjadi antara individu satu dengan lainnya, maupun antar kelompok, namun bersifat disosiatif yang artinya memecah belah dari persatuan kelompok tersebut.